Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu kosakata. Kosakata dalam ayat tersebut yang pertama adalah wasarikatu, yang bermakna pencuri laki-laki dan juga pencuri perempuan. Setelah Allah menyebutkan hukum mengambil harta benda orang lain secara terang-terangan, yaitu begal, maka Allah kembali menjelaskan tentang mengambil harta orang lain secara tersembunyi, yaitu pencuri. Pencurian adalah perbuatan mengambil sesuatu dengan cara sembunyi dari penglihatan orang lain. Yang kedua ada kosakata fa'ta'u aydiyahuma, yang bermakna potonglah tangan keduanya, yakni tangan kanan dari kedua orang tersebut yang dipotong di pergelangan tangan. Pencuri yang dijatuhi hukum potong tangan atau hukum had jika barang yang dicuri setara dengan 1/4 dinar atau lebih. Apabila kurang dari itu, maka tidak mendapatkan hukuman potong tangan, dan barang tersebut sebelumnya harus berada dalam tempat penyimpanan. Apabila dicuri dari selain tempat penyimpanan, maka tidak ada hukum potong tangan. Selanjutnya adalah lafaz jaza'u bima kasaba, yang bermakna pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan, yakni yang melakukan pencurian. Selanjutnya adalah lafaz nakalan, yang bermakna siksaan, yakni siksaan yang memberikan efek jera bagi para pencuri. Dan yang terakhir adalah lafaz minallah, yang bermakna dari Allah. Oleh sebab itu, janganlah merasa sedih atas hukuman yang dijatuhkan kepada mereka. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul Quran Surat Al-Maidah ayat 38, yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat ini disebutkan dalam sebuah riwayat tentang suatu peristiwa pencurian pada masa Nabi Muhammad SAW. Seorang lelaki mencuri gandum milik tetangganya, mengambil dan menyimpannya di rumah seseorang. Karena karung itu sobek, maka ia dapat dilacak. Sementara itu, si pemilik mengadu kepada Nabi SAW tentang barangnya yang dicuri serta mencurigai tetangganya yang ternyata benar. Nabi SAW tatkala tidak menyukai hal ini, bahwa mereka mencurigai tetangganya yang muslim melakukan pencurian. Namun tatkala benar-benar terbukti bahwa karung tersebut dicuri oleh tetangganya itu, maka dia lari ke semak belukar dan mati. Ayat Al-Quran tersebut di atas diturunkan setelah peristiwa ini terjadi. Ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan hukuman bagi pencuri menurut mazhab Syafi'i dan Maliki. Nah, menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, seorang pencuri itu akan dikenai hukuman potong tangan dan potong kaki. Nah, dengan ketentuan yaitu pada pencurian pertama dia akan dipotong tangan kanannya sampai pergelangan dan digarang oleh api. Jika masih mencuri lagi atau mencuri yang kedua kalinya, maka dia dikenai hukuman potong kaki kiri sampai pergelangan dan digarang oleh api. Jika masih mencuri lagi atau mencuri yang ketiga kalinya, maka yang dipotong adalah tangan kirinya sampai pergelangan tangan dan digarang oleh api. Jika dia masih mencuri lagi atau yang keempat kalinya, maka yang dipotong adalah kaki kanannya sampai pergelangan dan digarang oleh api. Dan jika dia masih mencuri lagi, maka dia akan dipenjara seumur hidup atau dipenjara sampai terlihat taubatnya. Materi selanjutnya itu batasan potong tangan.
Batasan potong tangan menurut mazhab Hambali dan Hanafi, yaitu yang dipotong tangan itu tangan kanan dan kaki kiri. Dipotong tangan kanan pada pencurian yang pertama dan kaki kiri pada pencurian yang kedua kali. Jika terjadi pencurian yang ketiga kali, maka tidak dipotong, tetapi dipenjara selama waktu tidak ditentukan, sampai meninggal dunia atau sampai nafak taubat. Mereka berargumentasi kepada Ammar, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, telah menceritakan kepada Abu Mu'sir dari Said bin Abu Said al-Makbiri dari ayahnya. Ia berkata, "Aku telah menghadiri Ali bin Abi Thalib membawa seorang laki-laki yang putus sebelah tangan dan kakinya yang pernah mencuri. Ia bertanya kepada sahabatnya, 'Bagaimana pendapat kalian tentang hal ini?' Mereka menjawab, 'Potong ya Amirul Mukminin.' Ali radhiyallahu anhu berkata, 'Aku bunuh dia jika aku dapati dia membunuh. Sebab dengan apa dia memakan makanan? Dengan apa dia berwudu untuk sholat? Dengan apa bersuci dari junub? Dengan apa ia berdiri untuk keperluannya?' Maka Ali radhiyallahu anhu memasukkan dia ke penjara selama beberapa hari, kemudian mengeluarkannya. Hadis riwayat Baihaqi. Hikmah hukuman potong tangan bagi pencuri. Menurut Said Sabiq, hikmah dijatuhkannya hukuman potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian yaitu agar dapat mencegah terjadinya pencurian. Menurut Zainuddin Ali, hikmah dan tujuan sanksi potong tangan adalah yang pertama, tindakan untuk menakut-nakuti agar tidak terjadi pencurian mengingat hukumannya yang sangat berat. Yang kedua, membuat para pencuri timbul rasa jera sehingga tidak melakukannya untuk kali berikutnya. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran kepada setiap orang agar menghargai dan menghormati hasil jerih payah orang lain. Kemudian yang keempat, menumbuhkan semangat produktivitas melalui persaingan yang sehat. Kemudian yang selanjutnya, tidak berlaku hukuman potong tangan terhadap pencuri yang melakukan tindak pidana pada musim paceklik, memberikan arahan agar para orang kaya melihat kondisi masyarakat sehingga tidak hanya mementingkan diri sendiri. Dengan demikian, kecemburuan sosial yaitu menumpuk harta pada orang-orang tertentu dapat dihindari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang telah disampaikan dari awal sampai akhir dapat memberikan manfaat. Atas kekurangannya, dengan penuh kerendahan hati kami memohon maaf yang sedalam-dalamnya.